Santiago Giménez tegaskan komitmen bertahan di Milan. Nama Santiago Giménez sempat santer dikaitkan dengan beberapa klub asal Turki dalam beberapa hari dan pekan terakhir. Sejumlah tawaran dilaporkan datang menghampiri. Namun striker muda berbakat itu memilih untuk tetap setia kepada klubnya saat ini, AC Milan. Menurut laporan dari jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, minat dari klub-klub Turki tidak pernah menjadi opsi serius bagi Giménez. Sang pemain disebut dengan tegas dan penuh keyakinan menolak segala pendekatan yang datang dari luar Italia. Giménez sendiri menegaskan keinginannya untuk bertahan di San Siro dan bersaing secara maksimal demi merebut tempat utama di skuad rossoneri. Sikap ini menunjukkan ambisi besar dan komitmen tinggi sang pemain untuk berkembang bersama Milan di level tertinggi sepak bola Eropa. AC Milan percayakan masa depan pada Torriani dan Bartesaghi. AC Milan menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan pemain muda mereka. Dua nama yang kini mendapat sorotan adalah Lorenzo Torriani dan Davide Bartesaghi. Meski diminati sejumlah klub dari dalam dan luar Italia, rossoneri memutuskan untuk mempertahankan keduanya sebagai bagian dari proyek jangka panjang Milan. Menurut laporan dari jurnalis terpercaya Luca Biasin, Bartesaghi sempat masuk dalam radar beberapa tim Serie A, termasuk AS Roma. Namun, Milan memilih untuk tidak melepasnya. Sebaliknya, mereka justru memberikan kepercayaan lebih besar kepada bek kiri muda tersebut. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri pun dikabarkan turut memberi lampu hijau atas keputusan ini. Bartesaghi direncanakan menjadi pelapis utama di posisi bek kiri, berada di belakang nama-nama seperti Pervis Estupiñán dan kemungkinan juga Strahinja Pavlovic. Yacine Adli bergabung Al-Shabab, hanya menunggu kesepakatan akhir. Gelandang AC Milan Yacine Adli dilaporkan berada di ambang kepindahan ke klub Arab Saudi Al-Shabab. Menurut laporan dari jurnalis Daniel Longo, Milan dan Al-Shabab telah mencapai kesepakatan transfer, namun masih ada beberapa detail yang belum sepenuhnya disepakati antara pihak pemain dan agennya. Adli dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan nilai gaji mencapai 7 juta euro per musim, angka yang 3 kali lipat lebih tinggi dari yang ia terima saat ini di Milan. Tawaran menggiurkan ini menjadi salah satu daya tarik utama dalam proses negosiasi. Meski sudah mendekati tahap final, proses transfer ini masih belum benar-benar rampung. Masih ada beberapa poin teknis dan personal yang harus disepakati, terutama antara pihak pemain dan manajemennya. Pertemuan lanjutan antara perwakilan Adli dan pihak Al-Shabab dijadwalkan berlangsung hari ini dalam upaya menutup kesepakatan sebelum tenggat waktu. Pasar transfer Liga Pro Saudi sendiri akan ditutup pada 11 September, memberi kedua belah pihak waktu yang cukup sempit untuk menyelesaikan seluruh proses administratif. Samuel Ricci hadapi tantangan berat di AC Milan. Perekrutan Samuel Ricci dari Torino oleh AC Milan menjadi salah satu langkah menarik di bursa transfer musim panas ini. Namun menurut laporan dari media La Gazzetta dello Sport, Samuel Ricci kemungkinan tidak akan langsung mendapatkan peran penting di lini tengah rossoneri. Hal ini tidak lepas dari kehadiran Luka Modric, gelandang senior yang baru bergabung dan diperkirakan menjadi pilihan utama pelatih. Ricci disebut akan kesulitan menjadi pilihan kedua, mengingat Modric hanya akan memberi kesempatan bermain saat ia perlu diistirahatkan. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi Ricci yang dikenal sebagai gelandang muda berbakat dengan visi dan kecerdasan bermain tinggi. Meski demikian, masih ada celah bagi Ricci untuk unjuk kemampuan. Ia disebut bisa bersaing untuk mengisi peran mezzala, posisi gelandang tengah yang lebih ofensif dalam formasi 3 gelandang. Dengan kemampuannya dalam distribusi bola dan membaca permainan, Samuel Ricci memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci di sektor tersebut, terutama jika mampu beradaptasi cepat dengan gaya bermain AC Milan dan tuntutan level top Serie A. Massimiliano Allegri siapkan peran khusus untuk Christopher Nkunku. Kehadiran Christopher Nkunku di AC Milan langsung mencuri perhatian. Kecepatan dan kecerdasannya dalam bermain membuat pelatih Massimiliano Allegri terkesan. Menurut laporan dari media La Gazzetta dello Sport, Nkunku mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan skema serangan tim meskipun baru bergabung dan belum dalam kondisi fisik terbaik. Pemain asal Prancis tersebut saat ini masih dalam proses pemulihan kebugaran penuh.
Namun debutnya di Serie A diperkirakan tinggal menunggu waktu. Allegri pun kini tengah mencari peran terbaik untuk memaksimalkan potensi Nkunku di lapangan. Dengan kemampuan teknis, kreativitas, dan kecepatan yang dimilikinya, Nkunku dianggap cukup mumpuni untuk menggantikan Rafael Leao atau Christian Pulisic di lini serang. Meski begitu, kualitasnya membuat ia terlalu berharga jika hanya dijadikan pemain cadangan yang sesekali tampil. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah memainkan Nkunku di belakang Leao dan Pulisic, memberikan peran bebas untuk mendukung kedua sayap tersebut. Alternatif lainnya adalah menempatkan Nkunku sebagai trequartista, playmaker yang berada di belakang penyerang utama, baik bersama Pulisic maupun mendukung Leao sebagai striker utama. Jika Massimiliano Allegri berhasil menemukan formula yang tepat, kehadiran Christopher Nkunku bisa menjadi kunci baru dalam menghidupkan kembali kreativitas dan daya dobrak lini serang Milan. Transfer Silvano Pos ke Lausanne tinggal menunggu finalisasi detail kesepakatan. Pemain muda berbakat asal Belanda Silvano Pos dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Swiss Lausanne Sport dengan status pinjaman dari AC Milan. Transfer ini kini tinggal menunggu penyelesaian beberapa detail kecil sebelum resmi diumumkan. Menurut laporan dari jurnalis Italia Daniel Longo, proses negosiasi antara kedua klub telah memasuki tahap akhir dan hanya tinggal menunggu waktu. Lebih lanjut, jurnalis transfer terkenal Nicolo Sira juga melaporkan bahwa Lausanne sedang dalam pembicaraan intens dengan Milan untuk meminjam Silvano Pos dengan opsi pembelian permanen di akhir masa pinjaman. Namun Milan menginginkan agar klausul tersebut berbentuk opsi pembelian kembali agar mereka tetap memiliki kendali atas masa depan sang pemain jika berkembang pesat di Liga Swiss. Silvano Pos sendiri dikenal sebagai pemain serba bisa dengan prospek cerah. Meski belum banyak tampil untuk tim utama Milan, bakatnya sudah mulai menarik perhatian sejumlah klub Eropa yang ingin memberinya jam bermain reguler. AC Milan akui kehilangan bek tengah di bursa musim panas. Dewan Direksi AC Milan secara terbuka mengakui bahwa mereka gagal merekrut seorang bek tengah selama jendela transfer musim panas 2025. Hal ini menjadi sorotan mengingat kebutuhan klub akan kedalaman skuad di lini pertahanan, terutama setelah kepergian beberapa pemain. Menurut laporan dari Milanews.it, manajemen Rossoneri menyadari bahwa lini belakang masih membutuhkan penguatan. Meskipun telah melakukan beberapa manuver di bursa transfer lalu, target utama di posisi bek tengah belum berhasil diamankan. Sebagai respon, Milan kini mulai menyusun rencana untuk kembali bergerak di bursa transfer Januari 2026. Namun pihak klub juga menyadari bahwa jendela musim dingin umumnya tidak dimanfaatkan untuk investasi besar, melainkan lebih sering digunakan untuk penyesuaian kecil di dalam skuad. Dengan masih ada waktu beberapa bulan menuju jendela transfer musim dingin, para petinggi Milan dipastikan akan memantau situasi pasar dan potensi target dengan cermat, sembari menyeimbangkan antara kebutuhan taktis dan kebijakan finansial klub. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.